Hai para Nicky user dan kaum ibu kaum yang Stevennya baperan. Karakter heroin di anime adalah salah satu kenapa anime ini memiliki sebuah harga jual waifu lah ya. Hei, siapa di sini yang setiap musim nih ya ganti waifu? Musim kemarin si Marin tuh, dan musim sekarang si Anya dari Spy X Family. Pedo anjing. Tapi ada beberapa waifu-waifu atau heroin yang memiliki masa lalu yang sangat tragis. Jadi kali ini gua mau bahas nih heroin-heroin di sebuah anime yang masa lalunya benar-benar tragis banget coy. Video ini tentu mengandung sebuah spoiler, jadi buat kalian yang Stevennya baperan, gua nggak tanggung jawab jika setelah ini kalian mainan sabun. Nah, apa sajakah karakter-karakter heroin di anime yang memiliki masa lalu yang sangat tragis? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachidai wa Waru. Misaki Nakahara dari Welcome to NHK. Misaki adalah seorang gadis SMA yang memutuskan untuk membantu Toshiro Sato, karakter utama anime ini, agar bisa keluar dari kehidupan hikikomorinya main FF, makan, tidur. Aku lelah dengan semua ini. Masa lalu Misaki ini benar-benar tragis banget coy. Ceritanya dulu ayah Misaki ini sudah meninggal sejak dia lahir, dan ibunya malah menikah lagi beberapa saat setelahnya. Tetapi sayangnya ayah tirinya ini baperan coy. Kerjaan ayahnya ini cuma mabuk-mabukan dan sering memukuli keluarganya. Jadi buat kalian cewek-cewek mending cari cowok yang wibu gitu, karena wibu nggak pernah mabuk-mabukan. Ya pernah mabuk itu pun paling mabuk kebanyakan congli. Masa kecil Misaki ini dipenuhi dengan siksaan dari ayah tirinya, sedangkan ibu kandungnya karena tidak tahan dengan siksaan dari suami barunya tersebut, akhirnya bunuh diri di depan mata Misaki, dan itulah hal yang menjadikan Misaki ini menjadi depresi dan rendah diri. Akhirnya bunuh diri di depan mata Misaki. Nah, hal itulah yang menjadikan Misaki ini menjadi depresi dan rendah diri coy. Kotoura Haruka dari Kotoura-san. Kotoura adalah cewek yang memiliki sebuah kelebihan, yaitu bisa membaca dan mendengar pikiran orang lain. Nah, Anya be like lah ya, tapi nasib si Kotoura ini bisa dibilang sedih sekali coy. Gara-gara dia memiliki kekuatan ini, berbanding jauh dengan Anya yang happy-happy dia itu. Dia jadi dibenci oleh teman-teman sekolahnya hingga berujung pada perceraian kedua orang tuanya. Dan akhirnya Kotoura ini pun diberi kepada kakeknya. Belum cuma sampai di situ coy. Emaknya ini memberikan kata-kata pamungkas, yaitu seharusnya aku tidak pernah melahirkanmu. Jika itu emak kita yang ngomong, sakit banget coy hati kita. Anak FF mana ngerti gitu kan. Emaknya bilang begitu paling dia cuma iri, bilang bos ya hayu. Bahkan gara-gara kata-kata terakhir yang diucapkan ibunya itu sudah membuat Kotoura ini trauma dan menutup dirinya coy. Dan tidak ingin lagi tuh menyakiti siapapun dan memilih untuk menyendiri. Hingga akhirnya saat pindah ke SMA baru, karena dia ini juga sering dibully di SMA lama, dia bertemu dengan Manabe Yoshihisa yang menerima keadaannya dan memberi warna pada kehidupan Kotoura. Sayu dari anime Higehiro. Nah, ini waifu kalian ya, cantik, imut, agak-agak tepos, tapi wah, pasti bikin Steven kita tegang selalu melihat dia. Sayu adalah seorang wanita yang kabur dari rumah. Nah, pastinya ada alasan kenapa dia ini kabur dari rumah. Bukan karena nggak ditopapin FF ya, bukan ya. Sayu ini merupakan korban bullying coy, serta pengasingan dari keluarganya sendiri. Sayu ini selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang seorang CEO terkenal. Ngentit banget orang-orang yang suka ngebanding-ngebandingin gitu. Selain itu, di sekolah dia juga menjadi korban bullying. Sampai puncaknya ketika dia melihat temannya sendiri mati di hadapannya sendiri coy. Sayu mengalami sebuah stres yang sangat-sangat mendalam, serta dituduh membunuh temannya sendiri. Karena itulah Sayu ini lebih memilih untuk pergi dan menyambung hidupnya menjadi seorang gadis penggoda selama 6 bulan coy. Oi Sayu, mampirlah ke rumah gua sini. Nico Robin dari anime One Piece. Ya, buat kalian yang suka nonton One Piece pasti tahu lah ya, waifu pasaran di kalangan opler, maksudnya oploper. Kalau mau gue bilang, kisahnya si Robin ini menurut gue yang paling tragis dibandingkan dengan kru-kru topi jerami lainnya. Nami emang sedih, tapi ya Robin lebih gila lagi coy. Kaumnya dibantai anjay. Robin adalah seorang wanita yang hidup di sebuah pulau yang bernama Ohara. Pulau tersebut itu berisi para peneliti dan arkeolog untuk mempelajari dan mencari tahu sejarah dunia yang hilang dan dirahasiakan oleh pemerintah dunia. Tapi gara-gara hal tersebut, pemerintah dunia harus menghanguskan Pulau Ohara dengan membantai semua orang-orang yang ada di pulau tersebut. Bahkan pemerintah dunia pun tak segan-segan ya membunuh anak kecil seperti Robin.
Tapi untungnya Robin ini dibiarkan pergi oleh Kuzan. Tak hanya itu, pemerintah pun bahkan memberikan harga buronan kepada Robin dengan sangat tinggi dan diburu oleh pemerintah dunia selama 20 tahun. Setiap hari dia ini tidak bisa tidur dengan tenang, bahkan harus berlindung di balik berbagai kelompok bajak laut. Sampai dia bertemu dengan kelompok bajak laut topi jerami yang rela menyelamatkannya dan melawan pemerintah dunia. Masami Iwasama dari anime Angel Beat. Masami ini dilahirkan dalam sebuah keluarga yang penuh dengan gejolak. Lagi-lagi orang tuanya ini sering bertengkar selama masih kecil coy. Sama seperti kisah Misaki tadi. Dan lagi-lagi ayahnya ini adalah seorang pecandu alkohol. Ini orang-orang yang suka bikin cerita, punya masalah apa dah sama orang-orang mabuk. Dijadiin antagonis mulu, kalau nggak jadi antagonis ya jadi ugly bastard gitu. Anak gitu kayak yang sekali-kali jadi antagonis kan keren. Karena itulah Masami ini kabur dari rumah. Saat dia ini kabur, dia mendengar sebuah musik dari sebuah band yang bernama Sad Machine. Sejak saat itulah dia ini terinspirasi dan mulai bermain gitar dan akhirnya mulai bernyanyi sebagai cara untuk mengekspresikan emosinya. Tak disangka banyak orang yang suka coy, dan karirnya pun mulai naik. Bahkan dia ini sampai bisa membeli tempat tinggal sendiri dan kemudian hidup dari musiknya. Sayangnya pada suatu hari dia ini pingsan saat bekerja akibat dari stroke otak yang sangat parah. Penyebab dia stroke adalah trauma kepala yang dideritanya, di mana ayahnya dulu pernah memukul kepalanya dengan botol bir. Emang nih bapak agak ngentit banget ya. Dia pun menghabiskan sisa hidupnya lumpuh di ranjang rumah sakit sampai dia ini meninggal. Emang gak usah heran lah ya. Anime ini tuh gak ada bahagia-bahagianya banget kalau soal nyeritain karakter coy. Amane Show dari Grisaya Nukajitsu. Nah, jika karakter cewek lain di anime ini memecahkan masalahnya dengan tempur ya, kalau nggak pura-pura mati. Nah, Amane Show ini dengan cara curhat coy. Ya, bener banget. Jadi, Amane Show ini adalah cewek yang dulu memiliki masa lalu lumayan tragis, di mana teman satu klubnya ini mati gara-gara suatu kejadian. Dulu Amane Show ini ikut ke dalam sebuah klub basket gitu, sampai pada suatu hari bus yang ditumpangi para cewek-cewek basket ini jatuh ke sebuah jurang di tengah hutan. Di hutan itu para cewek-cewek ini harus bisa bertahan hidup. Kejadian gila yang tak terbayangkan pun terjadi coy, seperti mereka yang harus terpaksa memakan daging anjing lah, sampai daging rusa yang ternyata adalah daging teman mereka sendiri. Jadi mereka itu kanibal gitu loh. Lebih gilanya lagi, guru pelatih sama ketua klub itu di tengah-tengah kesulitan ini, mereka malah melakukan skandal coy ya. Akhirnya pun dari kejadian itu yang hidup hanyalah si Amane ini saja. Mato Sakura dari anime Fate series. Waifuable, cantik, montok, pendiam, dan sering sakne sendiri. Pokoknya Sakura ini adalah sosok waifu banget dah ya. Lu yang udah nonton Fate, apalagi yang Heavenfeel pasti tahu. Apalagi pas dia bugil coy, what the fuck. Johnny kalian yang baperan pasti langsung kalian cekik kan. Tapi walaupun begitu, maaf nih ya, anunya si Sakura ini udah rasa serangga coy. Sakura Mato memiliki sebuah masa kecil yang kelam coy, karena dia ini dipaksa diadopsi oleh keluarga Mato. Sedangkan keluarga aslinya ini memiliki sebuah tradisi dari sebuah keluarga sihir, di mana keluarganya mengharuskan hanya seorang anak yang mewarisi ilmu sihir dari keluarganya. Karena itulah dia ini akhirnya dipindahkan dan diadopsi oleh keluarga Mato. Di keluarga tersebut bukannya diberi kasih sayang, malah diberi siksaan oleh sang kepala keluarga, yaitu botak biadab ini nih. Serabi lempitnya si Sakura ini dimasukkan cacing-cacing dan serangga-serangga selama bertahun-tahun lamanya. Karena itulah fans menganggap Mato Sakura ini adalah wanita paling tersiksa di Fate series. Nah, kira-kira itulah karakter-karakter heroin di dalam anime yang memiliki masa lalu sangat tragis. Menurut kalian, waifu kalian yang mana nih yang masa lalunya itu tragis banget? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User, dan kemudian sampai jumpa di next episode.